Ya, oke anakku sekalian, kita mulai saja pembelajaran matematika hari ini, yaitu tentang koordinat kutub dan koordinat kartesius. Ya, ini adalah kelanjutan dari trigonometri yang kemarin. Nah, trigonometri itu yang pertama ada trigonometri di sudut segitiga siku-siku. Yang selanjutnya adalah trigonometri di tiap kuadran. Ya, yang kemarin sudah dicontohkan rumus-rumusnya dan Bapak belum share videonya ya. Insya Allah nanti Bapak share videonya ya. Dan sekarang adalah masih berhubungan dengan sudut, yaitu kalian akan mencari tentang koordinat kutub dan koordinat kartesius ya. Sebentar, Bapak akan share screen dulu ya. Oke, sini. Ya, mudah-mudahan sudah kelihatan ya. Sudah kelihatan belum? Mohon laporannya. Ada, Pak. Ada, oke ya. Bapak akan slideshow ya. Oke. Nanti seperti biasa, contohnya Bapak akan contohkan di Word ya. Nah, ini koordinat kartesius dan koordinat kutub ya. Nah, perhatikan di sini. Nah, apa yang itu maksud dengan koordinat kartesius? Adalah seperti ini. Kalian masih ingat mungkin materi prasyaratnya adalah grafik kartesius dan juga sudut-sudut trigonometri ya, yang kemarin kalian pelajari, yaitu kosinus, sinus, dan tangen ya. Nah, itu di sini akan ada lagi ya. Oke, ini yang dimaksud dengan koordinat kartesius adalah seperti ini. A ya, X, Y ya. Jadi tuh. Jadi koordinat kartesius itu adalah X, Y ya. Nah, suatu titik A dapat dinyatakan sebagai pasangan berurut A, X, Y. X adalah jarak titik A terhadap sumbu min Y ya. Sedangkan Y adalah jarak titik A terhadap sumbu X itu ya. Min X ya. Seperti ini. Jadi gambarnya seperti ini kalau koordinat kartesius ya. Jadi ada X, ada Y gitu ya. Oke, nanti PDF-nya Bapak akan share yang materi ini. Kalian perhatikan baik-baik dan nanti kalau sudah di-share dibaca. Jangan sampai kalian tidak dibaca materinya gitu ya. Karena kendala dari belajar daring di rumah adalah kalian males untuk baca gitu ya. Pinginnya yang instan saja. Pas mengerjakan soal browsing gitu ya. Males untuk baca materinya ya. Bapak harapkan nanti semua materi yang sudah kalian pelajari itu dibaca, dipelajari, dan kalau matematika latihan soalnya dicoba ya. Oke, sebentar kita lihat dulu ada yang masuk dulu. Nggak ada ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini ya. Jadi ini yang dimaksud dengan koordinat kartesius ya. Jadi X, Y ya. X jarak titik A terhadap sumbu Y dan Y adalah jarak titik A terhadap sumbu X gitu ya. Bukan min, itu terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y ya. Nah, ini perhatikan gambar yang di bawah. Nah, ya. Nah, itu ya. Jadi kemarin kan kalian sudah belajar kuadran-kuadran ya. Oke. Nah, kalau yang di kuadran 1 kan semua positif ya. All sin tan cos. Ingat ya. Kalau di kuadran 1 semuanya positif. Kalau di kuadran 2 hanya sinus saja yang positif. Kalau kuadran 3 hanya tangen saja yang positif. Dan kuadran 4 hanya cos saja yang positif ya. Termasuk yang positif itu adalah lawannya. Berarti yang di kuadran 2 berarti sinus sama kosekan ya lawannya. Kalau kuadran 3 tangen sama kotangen yang positif. Kuadran 4 hanya kosinus dan sekan saja yang positif. Ya, jadi ingat istilah-istilah yang kemarin sudah kalian pelajari tentang sinus, kosinus, tangen, kotangen, kosekan, dan sekan. Ya, mudah-mudahan masih ingat kalian tentang sudut-sudut trigonometri di segitiga siku-siku. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, nah seperti ini. Nah, koordinat kartesius. Sekarang lanjutkan ke koordinat kutub.
Nah, koordinat kutub adalah seperti ini. Gambarnya pasti beda dengan yang tadi. Ya. Jadi koordinatnya adalah R, alfa. Nah, cara mendapatkan alfanya nanti menggunakan rumus tangan gitu ya. Mungkin masih ingat apa rumus tangan itu? Apa per apa rumus tangan? Coba siapa yang bisa bicara? Rumus tangan adalah kok hening? Seperti mengheningkan cipta. Itu Pak, depan sudut per samping sudut. Depan sudut per samping sudut. Terus apalagi? Selain itu? Kalau dengan sinus dan kosinus kumaha? Ada hubungannya dengan sinus dan kosinus. Kalau mencari tangan itu adalah sin per cos ya. Nah, itu ya. Jadi mencari tangan itu adalah sin per cos. Kenapa? Kan sin itu adalah y per r ya. Nah, terus tangan cos itu adalah x per r. Ya, maka nanti y per r dibagi x per r ya. Nah, sini Bapak ilustrasikan di sini ya. Di Word ya. Coba perhatikan. Ya, Bapak akan masuk ke Word lagi supaya kalian lebih mengerti ya. Kenapa ada rumus untuk mencari tangan tapi sinus dibagi kosinus ya? Ya, gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Kita lihat di sini ya. Oke, kita perbesar. Nah, cukup segini ya. Jadi tangan alfa itu ya. Di tangan alfa itu bisa saja apa? Rumusnya adalah sama dengan sin per cos ya. Nah, coba perhatikan di sini. Sin per cos. Nah, jadi bukan hanya depan sudut dan samping sudut saja ya, tapi nanti bisa juga sinus dibagi kosinus. Nah, itu ya. Apa ini kosinus dibagi kosinus? Coba lihat, perhatikan di sini. Sinus sendiri adalah Sinus sendiri adalah y per r ya. Ya, y per r itu adalah depan sudut dibagi samping sudut ya. Ingat, masih ingat kan? Kalau mencari sinus itu adalah depan sudut dibagi samping sudut ya. Nah, sedangkan cos adalah samping sudut dibagi diulangi. Sinus itu adalah samping sudut dibagi sisi miring ya. Depan sudut dibagi sisi miring. Mohon maaf ya. Sedangkan kosinus adalah samping sudut dibagi sisi miring gitu ya. Jadi di sini adalah y per r gitu ya. Nah, kalau kosinus adalah x per r ya. Jadi kalau ada pecahan seperti ini dibagikan, maka artinya dikali ya. Ya. Nah, tapi yang bawah dibalikan. Coba perhatikan di sini. Nah, seperti ini. Jadi di sini adalah y per r. Nah, gitu ya. Y per r yang atas. Nah, berarti ini artinya dikali ya. Dikali r per x dibalikan ya. Itu kalau waktu di SD mungkin pernah kalian belajar seperti itu. R per x gitu ya. Nah, gitu. Jadi sama dengan ya. Jadi sama dengan y per x gitu ya. Kenapa? Karena r-nya itu bisa dibagi jadi 1 ya. Y per x. Jadi kesimpulannya bahwa rumus tangan itu bisa juga sinus dibagi sinus ya. Nah, melihat dari contoh seperti ini ya. Nah, seperti ini. Jadi rumus sinus tangan itu adalah sin per cos, didapat dari sin itu adalah y per r, cos itu adalah x per r, dan sama dengan y per r dikali r per x. Maka nanti didapatlah y per x. Y itu adalah depan sudut, x-nya adalah samping sudut atau d per sa gitu ya. Itu yang disebut dengan tangan alfa ya. Itu mudah-mudahan ini bisa ingat lagi. Oke, kita lanjutkan. Nah, ya.
Koordinat kutub, nah kalau koordinat kutub, koordinatnya adalah tidak seperti koordinat kartesius ya. Kalau koordinat kartesius tadi adalah X, Y. Nah, kalau koordinat kutub adalah R, alfa gitu ya. R, alfa ya. Oke? Nah, itu ya. Nah, seperti ini ya. Nah, itu ya. Jadi seperti itu. Jarak A terhadap titik asal 0,0, maka besar sudut antara sumbu X positif terhadap garis OA adalah seperti ini ya. Oke. Masih ada yang masuk lagi? Oke, silahkan. Ya, selamat bergabung ya. Nah, tadi Bapak informasikan seperti itu ya. Oke, perhatikan yang baru bergabung atau nanti bisa kalian lihat linknya di YouTube ya. Nah, nanti Bapak akan share link pembelajaran yang sekarang ini ya. Oke, perhatikan ya. Kembali lagi, ini koordinat kutub. Jadi jarak titik A terhadap titik asalnya. Koordinat kutub bisa dibedakan ya. Jadi kan kalau koordinat kartesius X, Y, kalau koordinat kutub adalah R, alfa. Makanya nanti pas diketahui koordinat kartesius disuruh mencari koordinat kutubnya, maka harus dicari dulu berapa nilai R-nya menggunakan rumus Pitagoras ya. Masih ingat rumus Pitagoras? Ada yang masih ingat rumus Pitagoras? BC akar 2 sama dengan akar AB akar 2 ditambah AC akar 2. Kalau di sini kita mencari rumus Pitagoras gimana? Kalau di sini? Kalau di sini gimana? R sama dengan ya. R sama dengan belum ini ya. Oke. Untuk mencari Pitagoras di sini betul itu Pitagoras yang kemarin pakai segitiga siku-siku ya. Tapi kalau kalian mencarinya di sini bahwa R itu ada sisi miringnya atau jari-jarinya ya. R sama dengan akar X kuadrat ditambah Y akar Y kuadrat. Padahal udah dicatat ya. Ya, bahwa R itu adalah sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Itu cara mencari koordinat kutub ya. Jadi nanti untuk R-nya bisa pakai rumus Pitagoras dan alfanya menggunakan rumus tangen. Nah, ya. Karena rumus tangen itu adalah Y per X ya. Karena nanti kalau diketahui koordinat kartesius berarti X, Y. Nah, maka mencari berapakah nilai alfanya itu tinggal dibagi saja Y per X ya. Oke? Nah, lalu kalau mencari R-nya tinggal masukkan saja akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. X-nya berapa, masukkan. Y-nya berapa, masukkan. Oke, nanti kita lihat contohnya. Ya, seperti ini. Oke, koordinat kartesius dan koordinat kutub. Hubungan koordinat kartesius dan koordinat kutub adalah seperti ini. Jika diketahui koordinat kutub R, alfa. Nah, ini rumusnya ya. Untuk mencari kalau diketahuinya koordinat kutub. Yang ditanyakannya adalah koordinat kartesius. Jadi cara mencarinya seperti ini. Ya. Jadi cos alfa sama dengan X per R, sin alfa sama dengan Y per R. Maka X adalah sama dengan R dikali cos alfa. Ya. Kalau dicarikan ini diketahuinya koordinat kutub R, alfa, sedangkan yang ditanyakan adalah koordinat kartesiusnya. Maka untuk mencari nilai X-nya adalah seperti ini. Ini didapat dari mana? X sama dengan R cos alfa di sini. Coba perhatikan di sini. Cos alfa sama dengan X per R. Ya. Jadi kalau menghitung X berarti kalikan ini. R dikali cos alfa. Gitu ya. Yang Y juga sama. Ya. Sin alfa sama dengan Y per R. Maka untuk mencari Y adalah R dikali sin alfa. Nah seperti ini. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Cara mencari koordinat kartesius jika koordinat kutubnya diketahui gitu ya. Nah ini rumusnya. Wayahna banyak rumus ya. Nah kalian cara menghafalnya jangan dihafalkan tapi banyak berlatih soal-soal. Insya Allah kalau matematika itu kuncinya gitu. Kalau banyak berlatih soal-soal, insya Allah rumusnya akan hafal sendiri tanpa kita menghafal rumus gitu ya. Tapi kalau kita melihat saja soalnya ya insya Allah bisa ya. Oke itu
bedanya dengan pelajaran hafalan seperti itu ya. Oke, kelihatannya ada yang masih masuk lagi. Oke, Muhammad Noval ya, kenapa terlambat Muhammad Noval ya. Nanti ngisi absennya di chat room Google Meet ya. Jadi jangan dulu keluar ya. Nanti isi absen dulu. Oke. Kita lanjutkan. Itu ya. Nah, sekarang gimana jika diketahui koordinat kartesius? Yang ditanyakan adalah koordinat kutubnya, kebalikan dari sini. Nah, ya. Jadi diketahui koordinat kartesius, ditanyakan koordinat kutubnya. Kalau yang nomor 1 ini adalah jika koordinat kutubnya diketahui, sedangkan koordinat kartesiusnya yang ditanyakan. Gitu. Sekarang nomor 2. Jika diketahui koordinat kartesius x, y, maka berapakah koordinat kutubnya? Adalah seperti ini ya. Jadi R cari dulu, tadi sudah dijelaskan sama Bapak. Cara mencari nilai R, karena nanti koordinatnya adalah R, alfa. Jadi mencari R-nya adalah R sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat, atau pakai rumus Pitagoras ya. Jadi untuk belajar koordinat kutub, materi prasyaratnya adalah yang pertama grafik kartesius, yang kedua adalah sudut-sudut di segitiga, sudut-sudut di segitiga siku-siku, trigonometri ya. Yang ketiga adalah rumus Pitagoras itu ya. Jadi ketiga hal itu yang harus kalian pahami ya, pahami dulu. Karena di SMP kalian sudah pernah belajar tentang koordinat kartesius dan juga rumus Pitagoras juga, insya Allah di SMP sudah dipelajari mungkin dulu ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi kita mencari alfanya itu dengan cara berapakah tangan alfa. Jadi tangan alfa itu adalah Y per X. Jadi kalau misalnya jika koordinat kartesiusnya adalah 3,1, maka tangan alfanya adalah 1/3. Gitu ya. Bisa ya. Dan misalnya berapakah R-nya? Berarti akar 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Ya, jadi akar 10. Ya. Jadi nanti koordinat kutubnya adalah akar 10, alfanya, tangan alfa sama 1/3. Ada nggak yang 1/3? Ada juga yang 1/3 akar 3 ya. Nah, berarti alfanya berapa derajat gitu. Jadi nanti dirubah dulu ke derajat. Nah, biasanya kalau yang membuat soal itu adalah menggunakan sudut-sudut istimewa. Kemarin sudut-sudut istimewa sudah Bapak share. Mudah-mudahan kalian hafal. Berapakah sin 0, berapakah cos 0, berapakah tangan 0, berapakah sin 30, cos 30, tangan 30. Sin 45, cos 45 dan tangan 45 ya. Sin 90, cos 90 dan tangan 90 ya. Itu mudah-mudahan bisa ya. Ada yang masuk lagi? Oke. Rapi ya, silakan Rapi bergabung ya. Oke, terima kasih yang sudah bergabung ya. Meskipun ada yang banyak yang telat ya. Oke. Nah, nanti bagi yang telat bisa nanti Bapak convert dulu ke YouTube ya. Nanti Bapak akan share linknya. Karena ini tidak Bapak publikasikan ya. Jadi ada yang Bapak publikasikan, ada yang tidak. Jadi kalau suruh kalau udah di share linknya berarti itu yang free part ya. Itu Bapak sudah share banyak baik video pembelajaran Bapak lagi PPG sekarang, Bapak lagi kuliah PPG ya, itu bisa dilihat di channel Asep Rudi Setiawan ya. Nah, jika diketahui hubungan ya yang tadi ini. Oke, contoh soal, diketahui koordinat kutub seperti ini. R, alfa, ubahlah ke koordinat kartesius. Diketahui A-nya adalah 8,60 derajat. Coba perhatikan. Ini yang diketahuinya adalah koordinat kutub ya. Si disuruh merubah ke koordinat kartesius. Maka pertama yang dicari adalah apa? Kalau koordinat kartesius, apa, koma apa? Ayo, yang barusan. Siapa yang bisa? Ayo. Koordinat kartesius adalah, wah hening
kayak yang mengheningkan cipta ini. Ya, koordinat kartesius adalah X, Y. Y. Gitu dong ya. Jangan hening seperti sedang mengheningkan cipta gitu ya. Karena upacaranya sudah tadi, harusnya jam 7 upacara dulu ya. Ya, jadi harus dirubah ke dalam bentuk koordinat kartesius adalah X, Y. Sedangkan yang diketahui adalah 8,60 derajat. Nah, 8 itu adalah sebagai R-nya. Sisi miringnya atau jari-jarinya di situ. Sedangkan sudutnya alfanya adalah 60 derajat. Maka cara mencarinya adalah untuk mencari X adalah tadi dari rumus kosinus ya. Bahwa kosinus itu adalah X per R. Maka untuk mencari X adalah R dikali cos alfa. Itu ya. Nah, alfanya kebetulan 60. Ini ke 60 derajat ini adalah sudut istimewa gitu ya. Jadi kalau yang di soal itu jangan takut. Karena yang membuat soal itu biasanya menggunakan rumus sudut-sudut istimewa. Jadi yang mudah diingat, ya. Nah, maka X-nya adalah R cos alfa, sedangkan Y-nya adalah R sin alfa, gitu ya. Nah, jawabnya adalah titik A 8,60 derajat, maka X adalah R cos alfa. Berarti X-nya adalah R-nya 8, alfanya 60 derajat. Berarti 8 dikali kosinus 60. Coba, kosinus 60 berapa? 1/2. 1/2. Ya, betul sekali ya. Jadi artinya 8 dikali setengah. Maka didapatkan X-nya adalah 4. Gitu ya. Oke, cara mencari Y-nya gimana? Y sama dengan R dikali sin alfa. Y-nya sama dengan 8 dikali sin 60. Berapakah sin 60? 1/2 akar 3. Nah, 1/2 akar 3. Ya. Jangan sampai lupa lagi ya. Jadi Y sama dengan R sin alfa. Maka R-nya masukkan karena di situ kalau koordinat kutub itu adalah R, alfa. R-nya sama dengan 8 dan alfanya sama dengan 60 derajat. Maka Y sama dengan 8 dikali sin 60. 8 dikali setengah akar 3. Jadi 4 akar 3. Sehingga koordinat kartesiusnya adalah X, Y. Ya, jadi 4,4 akar 3. Nah, ya, jadi titik A 8,60 derajat di koordinat kutub, maka kalau dirubah ke dalam koordinat kartesiusnya adalah seperti ini. 4,4 akar 3. Ya. Oke? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, itu ya. Jadi titik A itu kalau di koordinat kutubnya 8,60, kalau di koordinat kartesiusnya 4,43. Nah, ini digunakan untuk apa? Nah, ini biasanya digunakan oleh pelaut ya. Misalnya kita berada di titik 8,60 derajat. Wah, kita rubah. Kita itu posisinya di mana sih? Di tengah laut ya, gitu ya. Nah, itu biasanya si nakoda kapal suka menginformasikan bahwa kita berada di 8,60 derajat. Artinya 8 ini sini, ya. Dari titik 0 ke A itu 8 ininya, ya, dan sudutnya 60. Makanya kalau kita berlayar dari sini terus menuju ke sini, gitu ya. Nah, maka itu adalah koordinat titik kita adalah 8,60 derajat gitu. Ya. Ya, itu mungkin nanti kalian kalau menjadi pelaut atau masuk ke TNI AL ya, itu akan dipelajari tentang koordinat kutub dan penerapannya seperti ini. Ya, itu. Jadi ada penerapannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Kayak itu ya. Jadi ubah koordinat kartesius dari koordinat kutub ya. Kalau diketahui dengan koordinat kutubnya adalah sekian, misalnya 8,60 derajat, maka koordinat kartesiusnya adalah 4,4 akar 3. Nah, di mana didapatnya? Dari rumus seperti ini. Di mana dapat rumus X sama dengan R cos alfa? Dari rumus cos alfa. Bahwa cos alfa sama dengan X per R. Maka X itu adalah R dikali cos alfa. Itu ya. Jadi itu jangan sampai lupa.
Terus juga kalau mencari Y sama dengan R sin alfa itu dari mana? Dari rumus sin alfa. Bahwa rumus sin alfa adalah Y per R. Maka untuk mencari Y adalah R dikali sin alfa. Gitu ya. Nah, jangan sampai lupa. Kita lanjutkan contohnya. Nah, contoh soal yang kedua, diketahui koordinat kutub. Titik A, 12,150. Nah, seperti ini. Ya. Nah, coba perhatikan di sini. Kalau tadi kan sudutnya di kuadran 1 ya. Nah, kalau kuadran 1 kan semuanya positif ya. All sin tan cos, jangan sampai lupa ya. Jadi di kuadran 1 itu semuanya bernilai positif ya. Tapi kalau di sini coba perhatikan, ini berada di kuadran 2. Ya, nanti pasti ada hasilnya negatif. Karena yang di kuadran 2 itu hanya apa yang positif? Hanya yang positif di kuadran 2? Waduh, pada lupa lagi nih. All sin tan cos. Berarti yang positif hanya Kosinus. sinus saja. Kan udah jelas ke Bapak dijelaskan ya. All tadi di kuadran 1 berarti semuanya positif, baik itu sinus, kosinus, dan tangen. All sin berarti kuadran 2 hanya sinus dan lawannya dari sinus yang positif. Ya, lawan dari sinus adalah kosekan ya. All sin tan cos. Yang ketiga adalah tangen. Kalau di kuadran 3 tangen yang positif ya, dan kotangen yang positif itu. Selain itu bernilai negatif. Di kuadran 4 adalah kosinus dan lawannya yaitu sekan yang bernilai positif. Itu ya, jangan sampai lupa. Ya. Nah, gimana kalau diketahui koordinat kutubnya adalah titik A 12,150, sedangkan yang ditanyakannya adalah adalah koordinat kartesiusnya, tapi di sini sudutnya di kuadran kedua, maka nanti hasilnya pasti negatif karena yang dicari adalah sekarang tangen ya. Kalau mencari ya didapat dari ini sudutnya adalah tangen ya cos ya. Nanti cos 150 pasti bernilai negatif, sedangkan sin 150 adalah positif ya. Oke. Jawab. Titik A 12,150 berarti X sama dengan R cos alpha. R-nya 12, alpanya adalah 150 derajat. Nah, perhatikan cos 150 derajat berapa? Pakai rumus di kuadran 2 ya. Berarti 150 derajat sama dengan min cos. Nah, cos 150 derajat sama dengan min cos 180 dikurangi 30 derajat. Jadi artinya min 30 derajat. Ya. Negatif kosinus. Kenapa? Yang positif itu hanya sinus dan kosekan saja di situ, ya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, 12 dikali cos 150. Berarti cos 150 itu setara dengan min cos 30. Berapakah cos 30? Kalau di kuadran 1? Cos 30 berarti berapa? Waduh. Setengah akar 3 ya. Kalau sin 30 baru setengah ya. Nah, berarti di sini X dikali 12 dikali min cos 30 ya. Coba perhatikan di situ. Ya, mudah-mudahan kalian bisa ya. Seperti itu ya. Dan 12 dikali min setengah akar 3. Sehingga nanti X-nya adalah bernilai negatif. Negatif 6 akar 3 ya. Nah, sekarang yang Y. Y adalah R sin alfa ya. Nah, terus 12 dikali sin 150 karena sinus di kuadran 2 adalah bernilai positif, maka sinus 150 pakai rumus sin 150 derajat sama dengan sin 180 dikurangi 30 derajat. Berarti sama dengan sin 30 derajat. Nah, sin 30 derajat itu adalah nilainya setengah. Coba lihat di tabel yang kemarin Bapak share ya. Di tabel sudut-sudut istimewa bahwa sin 30 adalah setengah, sedangkan cos 30 adalah setengah akar 3. Tapi kalau di kuadran 2 jadi min setengah akar 3 ya. Jadi dilihat di mana posisinya di kuadran 1, 2, 3 atau 4 ya. Jadi Y-nya sama dengan 12 dikali sin 30. Y sama dengan 12 dikali setengah
Jadi Y-nya adalah 6. Maka koordinat kartesiusnya adalah 12, yang B, titik B, 12,150 adalah 6 akar 3,6. Ya. Ya, itu ya. Jadi kalian belajar lagi tentang sudut-sudut istimewa. Ya, oke. Oke. Sekarang kita contoh soal apabila yang tadi kan kalau tadi diketahui koordinat kutubnya. Nah, sekarang yang diketahui adalah koordinat kartesiusnya gitu ya. Koordinat kartesiusnya. Berarti kebalikannya ya. Oke. Diketahui koordinat kartesiusnya ya. Ingat koordinat kartesius itu adalah X, Y ya. Berarti misalnya 2,3, 1,0, min 1,3 itu ya. Tidak seperti tadi adalah R, alfa. R-nya misalnya 8, tadi alfanya 60 derajat. Jadi 8,60 derajat itu adalah koordinat kutub. Jadi ciri koordinat kutub ada derajatnya. Kalau ciri koordinat kartesius tidak ada derajatnya. Gitu ya. Nah, oke, diketahui koordinat kartesius adalah seperti ini. Titik A 4,4 akar 3. Maka, nah ini kan, kalau kita gambarkan ke koordinat kartesiusnya seperti ini. 4,4 akar 3. Maka, R-nya, mencari R dulu, karena untuk koordinat kutub adalah R, alfa. Ya. Jadi R-nya berapa? R-nya coba lihat. Adalah pakai rumus Pitagoras. Maka R sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Jadi berapa? Nah, ya. Nah, untuk mencari alfanya, berarti kita pakai rumus tangan. Karena yang diketahui adalah X dan Y. Tidak ada, ya. Jadi tangan di sini. Tangan alfa adalah Y per X. Ya. Harus diketahui di koordinat kartesius kan X, Y, X-nya 4 di sini, Y-nya adalah 4 akar 3. Berarti tangan alfanya adalah 4 akar 3 dibagi 4 atau jadi akar 3. Berapa sudut akar 3? Sudut yang hasilnya akar 3 berapa derajat? Adalah 60 derajat. Kalau tangan 45 berapa? Tangan 45 adalah 1. Ya, coba lihat di situ di tabel ya. Jadi kalau sering kalian menggunakan, insya Allah hafal gitu ya. Meskipun di berbagai kuadran gitu. Ingat saja tadi prinsipnya pakai rumus yang diantar kuadran. Jadi tahu gitu. Makanya coba kemarin yang sudah di-sharekan sama Bapak dipelajari. Tong diantep wae gitu ya. Kalau diantep wae namanya esai atau nyerapnya gitu ya. Jadi tolong jangan hanya pas ulangan saja baru belajar. Itu kebiasaan orang kita ya. Jadi tidak mau belajar secara runtut gitu ya, secara rinci belajarnya. Ya. Oke. Yang kita coba selesaikan R-nya berapa? Jadi kalau titik A 4,4 akar 3, maka untuk R adalah akar 4 kuadrat ditambah 4 akar 3 kuadrat. Jadi R-nya 16 tambah akar 16 tambah 48. Berarti akar 64. R-nya adalah 8. Ini kebalikan yang tadi ya. Sengaja. Kalau tadi kan diketahui 8, alfa ya. Nah, sekarang alfanya berapa? Jadi kalau alfa adalah mencari tangan alfa adalah Y per X. Di tangan alfa 4 akar 3 dibagi 4. Maka tangan alfanya akar 3. Jadi alfanya adalah 60 derajat. Sehingga didapatlah koordinat kartesius adalah R, alfa. Jadi 8,60 derajat. Jadi kalau titik A-nya 4,4 akar 3, maka koordinat kutubnya adalah 8,60 derajat. Nah itu anak-anakku sekalian. Kita mengubah koordinat kartesius ke koordinat kutub itu ya. Jadi kita harus mencari berapakah nilai R-nya dan berapakah sudutnya atau alfanya atau tetanya atau gamanya. Jadi kalau tertera di situ alfa ya berarti sudutnya alfa namanya. Kalau gamma ya gamma. Itu lambang-lambang dari Yunani ya.
Oke, contoh yang kedua. Diketahui koordinat kartesiusnya adalah titik A 4, min 4. Berarti kita gampang kalau udah bisa mah ya gampang tebak ini. Berarti R-nya adalah akar 4 kuadrat ditambah min 4 kuadrat. Berarti akar 16 tambah 16 akar 32. Akar 32 itu berapa? 32 itu perkalian dari 16 dikali 2. Jadi akar 16 berapa? 4. Jadi 4 akar 2. Itu ya. Gampang ya? Oke. Ya. Jadi untuk R-nya adalah 4 akar 2. Itu ya. Coba kita analisis ya. 4, min 4. Berarti ada di kuadran berapa ini? Ada yang tahu? Ini kuadran berapa? 4. Kuadran 4. Kuadran 4 yang positif apa? Jadi tadi yang lain nggak menjawab. Ini itu aja yang menjawab. Ayo coba belajar untuk menjawab ya. Belajar untuk mengemukakan pendapat karena nanti kalian juga di dunia kerja seperti itu. Kalau sedang rapat dengan pimpinan itu kalau diem saja gitu ya, nggak ada penilaian khusus untuk kalian ya. Jadi tolong aktif dalam berbicara itu ya. Sekarang itu zamannya aktif dalam berbicara. Mungkin kalian orang-orang muda ini banyak ide-ide nanti kalian itu ya. Beda dengan golongan bapak yang sudah agak uzur gitu ya. Jadi kadang ide itu mentok, tapi kalau anak-anak muda bapak perhatikan sangat banyak kreativitasnya. Makanya kalau kalian bekerja nanti itu dituntut kreativitas kalian gitu. Jadi di dunia kerja tidak perlu orang yang pandai-pandai amat lah ya. Tapi kalau di dunia kerja itu butuh orang yang mau dalam satu tim gitu, teamwork gitu. Ya, jangan egois gitu. Kalau sifatnya egois tidak akan kepake kalau di dunia kerja, kecuali kalau kamu mendirikan perusahaan sendiri, silakan gitu. Ya. Tapi kalau bekerja itu biasanya sekarang teamwork gitu. Ya. Itu aing-aingan itulah istilahnya kalau cek orang Sunda. Oke. Fokus lagi ke sini bahwa kalau titik A 4, min 4 ini berada di kuadran 4. Nah, kuadran 4 itu yang positif itu hanya kosinus saja, sedangkan sinusnya dan tangen adalah bernilai negatif. Maka kan nanti kalau ada sudut sinus, kalau Y-nya berarti nanti negatif ya. Ya seperti di sini ya. Oke. Y-nya adalah negatif 4 sedangkan X-nya adalah positif 4 gitu. Jadi X, min Y itu ada. Kalau di kuadran 3 adalah dua-duanya negatif, makanya hanya tangan saja yang positif. Karena Y per X, min Y dibagi min X. Jadi kalau min dibagi min kan artinya positif ya. Jadi hanya tangan saja. Kalau di kuadran 2 itu Y-nya yang negatif, X-nya positif. Jadi X-nya yang negatif ya. Mohon maaf. X-nya yang negatif sedangkan Y-nya positif. Jadi kalau di kuadran 2 min X, Y. Kalau kuadran 1 X, Y. Kalau kuadran 2 min X, Y. Kalau kuadran 3 min X, min Y. Kalau kuadran 4 adalah X, min Y. Gitu. Ya. Itu koordinat untuk membedakan koordinat tiap kuadran seperti itu ya. Oke, maka R-nya adalah seperti biasa menggunakan rumus Pitagoras dan untuk mencari sudutnya menggunakan rumus tangen. Karena di situ ada perbandingan Y dibagi X. Jadi kita nggak usah lagi cari kosinus di sini atau mencari sin ya, tapi cukup mencari tangen alfa saja. Ya. Nah, tangen alfa berarti di kuadran 4 adalah bernilai negatif ya. Karena yang positif itu hanya kosinus saja. Oke. R-nya berapa? Coba kita lihat di sini. Titik A 4, min 4. Maka R-nya adalah akar 4 kuadrat ditambah min 4 harusnya di sini ya. Min 4 kuadrat. Mohon maaf ini nih diperbaiki dulu. Oh, gambar ini ya bentuknya ya. Bisa diperbaiki. Nah, harusnya di sini min 4 ya. Jadi nanti harus ke Word dulu, nanti kopikan ke situ ya. Ya, jadi di sini 4 kuadrat ditambah min 4 kuadrat harusnya ya. Jadi akar 16 ditambah 16 atau akar 32. Ya. Oke, R-nya 4 akar 2 ya. Kenapa 4 akar 2? Asalnya kan akar 32 itu 16. Akar 16 dikali 2.
Nah, karena akar 2 itu tidak bisa bukan tidak bisa diakarkan. Jadi akarnya tidak genap ya. Banyak ada desimalnya gitu. Ada desimalnya. Jadi yang bisa diakarkan hanya 16 saja. Akar 16 adalah 4. Maka hasilnya adalah 4 akar 2. Jadi akar 32 itu setara dengan 4 akar 2. Ya, itu kalau kemarin kalian sudah belajar sebetulnya di bentuk akar ya. Tangan alfa adalah Y per X. Y-nya berapa? Min 4. X-nya adalah 4. Maka tangan alfanya bernilai negatif. Negatif 1. Ya. Berarti kalau tangan alfa negatif 1, nah ingat alfanya berarti di kuadran berapa? Gitu ya. Di kuadran. Nah, kalau di sini di kuadran 4 berarti sudutnya harus lebih dari 270 derajat ya. Karena kalau sudut 270 derajat itu kan paling besar di kuadran 3. Jadi kalau kuadran 4 paling besar sudutnya adalah 360 derajat. Makanya tangan alfa sama dengan min 1 ya. Berapakah tangan yang hasilnya min 1? Coba lihat kalau di koordinat kutub, kalau tangan 1 itu adalah tangan 45 derajat ya. Berarti tangan alfa sama dengan min tangan 360 min alfa ya. Jadi 360 dikurangi berapa? 45 derajat. Jadi hasilnya min tangan 300 berapa? 15 ya. 315 derajat gitu. Ya, ingat rumus kuadran keempat di perbandingan di koordinat di sudut di tiap kuadran. Jadi di kuadran 4 gitu. Ya. Di tangan alfa itu sama dengan min 1 bahwa tangan alfa sama dengan min tangan 360 dikurangi alfa. Ya. Jadi kalau hasilnya adalah min 1 adalah tangan 45, maka di sini dikurangi 45 sama dengan min tangan. Karena kenapa tangan di kuadran 4 negatif ya? Karena yang positif itu hanya kosinus saja, sedangkan tangan bernilai negatif gitu ya. Jadi hasilnya adalah apanya 315 derajat karena rumusnya min tangan 360 derajat dikurangi 45 derajat. Kenapa 45 derajat? Karena 45 itu bernilai 1. Sedangkan ini bernilai negatif 1 karena sudutnya di kuadran 4. Yaitu sama dengan alfanya adalah 315 derajat. Coba aja 360 dikurangi 315. Hasilnya kan 45. Ya, sama dengan min tangan 45. Gitu. Jadi tangan 45 adalah 1. Sedangkan di kuadran 4 adalah hasilnya negatif. Itu mungkin ya tadi contohnya adalah mengubah dari koordinat kartesius dari koordinat kutub ke kartesius. Ada 2 soal ya. Terus juga merubah koordinat kartesius ke koordinat kutub gitu ya. Jadi di sini titik A 4,-4 ya di koordinat kartesius, maka kalau sudah dirubah ke dalam koordinat kutub adalah hasilnya 4 akar 2, 315 derajat. Jadi kalau kita berada di titik 4,-4 di koordinat kutubnya adalah kita berada di 4 akar 2 dengan sudutnya 315 derajat. Pasti adalah seperti ini nanti. Ya, di sini barat, di sini apa ini? SBUT ya, utara, timur, di sini apa? Barat, timur, di sini apa? Utara ya. Utara. Nah, seperti itu. Kita berada di lautan itu berada di sini berarti ya, di daerah ini. Karena kalau kita berada di lautan berarti kita harus menggunakan kompas untuk mengetahui koordinat kita atau menggunakan GPS ya. Nah, itu. Jadi apabila kalian misalnya tersesat di lautan, terus ada peralatan GPS, ada peralatan kompas, nah seperti ini. Kita menginformasikan kepada regu penolong bahwa kita berada di titik mana supaya nanti pas dijemputnya benar, oh iya gitu ya. Jadi kalau kita tidak mengetahui cara mengkonversi koordinat kartesius ke koordinat kutub, nah kalau kalian tersesat, kebetulan mudah-mudahan tidak ya, tersesat di lautan, kalian pakai ban karet itu gitu ya.
atau pakai perahu tapi bingung mau kemana arahnya. Nah, kalian punya peralatan GPS dan kompas, ataupun kalau orang dulu sih pakai perhitungan lihat bintang ya. Nah, orang dulu kalau pelaut itu dia melihat bintang, oh bintang ini kita berada di posisi mana gitu. Pandai, lebih pandai orang dulu ya, seperti itu. Itu mungkin anak-anak sekalian ya. Jadi yang perlu diingat tentang koordinat kartesius dan koordinat kutub adalah seperti ini ya. Oke. Nah, seperti ini. Nah, ya. Nah, gitu ya. Jadi kalau A-nya X, Y, maka R, sudut K. Itu ya. Seperti inilah kira-kira ya. Nah, perhatikan contoh berikut. Jika A-nya adalah 4,4, maka R-nya adalah 4 akar 2,45 derajat. Kenapa? 4 dibagi 4 kan 1. Tangan alfa sama dengan 1 berarti tangan 45 ya, gitu aja. Jadi kalau kita sudah bisa, jadi pas mengerjakan soal itu nggak usah dikotret sebetulnya ya. Kalau kita misalnya ingat terhadap rumus tabel sudut-sudut istimewa, berarti kita nggak usah ini dari koordinat kartesius ke koordinat kutub nggak usah dihitung. Nggak usah dihitung, maksudnya nggak usah dikotret gitu. Jadi kalau yang cari R-nya tinggal akarkan saja 4 kuadrat tambah 4 kuadrat. Wah, 16 tambah 16. Nah, berarti kalau akar 16 ayat 2 berarti akar 32. Akar 32 itu berarti 16 kali 2 ya. Akar 16 adalah 4, maka hasilnya 4 akar 2 gitu. 4 akar 2,45 derajat. Nah, kalau seperti ini, min 4,4. Nah, berarti koordinat kutubnya adalah sama ya. 4 akar 2 juga. Tapi komanya berapa? Min 1. Berarti berada di mana? Ini coba perhatikan. Min 4,4 berarti X-nya negatif, Y-nya adalah positif. Maka berada di kuadran 2. Nah, kuadran 2 tangan juga bernilai negatif. Maka nanti tangan alfa sama dengan 4 per min 4. Jadi min 1. Berarti kalau tangan hasilnya min 1 di kuadran 2 berarti 180 dikurangi 45 berapa? 135. Jadi min 135 derajat itu ya. Tangan itu jadi hasilnya min 4. Jadi 135 derajat. Tapi tangan bernilai negatif itu hasilnya ya. Jadi 4 akar 2, 135 derajat. Selanjutnya yang ketiga di kuadran 3 min 4, min 4. Betul ya, kalau di kuadran 3 itu adalah X-nya negatif, Y-nya juga negatif. Sehingga nanti diperoleh bahwa tangan alfanya adalah min 4 dibagi min 4 atau Y per X ya. X-nya min 4, Y-nya min 4. Jadi min 4 bagi min 4 hasilnya positif. Positif 1. Jadi min 4 dibagi min 4 sama dengan positif 1. Tangan berapa yang positif 1? Tangan 45. Tapi di sini masalahnya adalah di kuadran 3. Nah, kuadran 3 adalah rumusnya tangan alfa sama dengan tangan 270 min alfa. Berarti supaya hasilnya 45 berarti 270 dikurangi berapa? 200 berapa? 225 ya. Berarti nanti koordinat koordinat kutubnya sudutnya adalah berapa tadi? 225 derajat. Dan berapa R-nya? R-nya tetap sama. 4 akar 2 ya. Karena R itu selalu bernilai positif. Nah, gitu ya. 4 akar 2, 225 derajat. Dan sekarang yang keempat adalah kuadran 4. Karena cirinya apa? X-nya positif, Y-nya negatif. Jadi X, min Y. Nah, di sini kebetulan titik D-nya adalah 4, min 4 ya. Kalau 4, min 4 berarti ya seperti ini di kuadran 4. Berarti hanya cos saja yang positif. Tangan adalah bernilai negatif. Sehingga kalau mencari R-nya tetap sama, hasilnya adalah 4 akar 2 ya. Karena kalau di sini ada negatif, meskipun ada negatif tapi kalau kutubnya pasti mencari R-nya pasti positif karena dikuadratkan. Itu alasannya kenapa R itu selalu bernilai positif, karena di rumusnya kan gitu. R sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat gitu ya. Nah, sudutnya gimana? Nah, untuk sudut tangan adalah min Y per
per X. Di sini Y-nya adalah negatif 4. Berarti negatif 4 dibagi 4. Maka tangannya negatif 1. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa dengan negatif 1, berarti kalau di kuadran 4, berarti 360 dikurangi 45. Berapa? Berarti 325 ya. 300 paling 45. Berarti 360 dikurangi 45 gitu ya. Jadi 315 gitu ya. Nah, itu perbedaannya koordinat kartesius di tiap kuadran ya. Makanya kemarin kan kalian belajar dulu kuadran supaya apa? Supaya tidak kaget dalam pembelajaran koordinat kartesius dan koordinat kutub ya. Jadi kalau matematika itu seperti ini, harus banyak belajar gitu kuncinya. Dulu apalagi kalau kuliah matematika itu sangat berat sekali ya. Itu udah Bapak rasakan selama 4 tahun kuliah ya. Tambah sekarang PPG. Nah, ya, itu perluasan dari sana. Dari matematika sebagai lebih khusus lagi belajarnya gitu ya. Nah, itu anak-anak sekalian, semoga contoh-contoh ataupun materi yang tadi diberikan ya menjadi mengerti kalian ya tentang perbedaan antara koordinat kartesius dan koordinat kutub ya, dan juga bisa mengerti dan memahami cara mencari koordinat kartesius apabila diketahui koordinat kutub, atau sebaliknya apabila diketahui koordinat kutub dan mencari koordinat kartesiusnya itu bisa kalian cari ya, seperti itu. Mungkin sampai sini ada yang bertanya? Ada pertanyaan sampai sini? Nanti tunggu saja, tugasnya Bapak akan share di biasa di Google Classroom ya. Oke. Silakan. Kalau tidak, Bapak akan sambil men-share absen ya. Nah, kalian isi absennya ya. Nanti kalau sudah mengisi, silakan kalian untuk supaya berhemat kuota untuk keluar dari Google Meet gitu ya. Sebentar, Bapak akan share dulu, Bapak akan cari dulu absennya ya, absen hariannya. Jadi nanti kalau udah keluar semua, Bapak akan tutup absennya ya. Jadi tidak ada alasan kalian, oh saya belum absen ya. Jadi pastikan sebelum keluar dari Gmeet kalian harus ngabsen dulu ya. Nah, supaya jongjon ya. Oke. Bapak akan share linknya di chat room ya. Ingat, untuk mengabsen coba kalian masuk ke chat room ya. Chat roomnya. Sini ya. Bapak akan share di sini ya. Kok siakan? Dipot terus nih. Ya, silakan untuk mengisi absennya yang sudah Bapak share di chat room Google Meet ya. Terima kasih anakku sekalian atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan tetap semangat meskipun kalian belajar daring di rumah dan tetap jaga protokol kesehatan ya. Salam kepada orang tua kalian dan juga bagi yang mempunyai tunggakan nilai yang belum diperbaiki segera perbaiki karena supaya nilai rapot semesternya adalah baik dan nanti yang dicetak adalah rapot yang asli bukan rapot yang sementara. Jadi ciri khas dari rapot yang asli adalah kertasnya berwarna biru dan ada beberapa lembar, sedangkan yang rapot yang masih ada tunggakan nilai yang di bawah KKM ataupun rapot sementara itu hanya dicetak 1 lembar, warnanya adalah putih. Ya, nah, yang rapot asli juga warna covernya putih dulu karena takut nanti ada yang beda alamatnya, ada yang misalnya alamatnya pindah ataupun apapun ya. Yang kemarin yang kalian kumpulkan di WA group tentang alamat kalian itu sebetulnya untuk cover rapot ya.
Jadi cover rapot itu sesuai yang kalian tuliskan waktu kalian mengumpulkan alamat ataupun nama orang tua dan sebagainya yang di WA group waktu itu ya. Jadi nanti identitas itu yang akan ada di cover rapot. Itu saja mungkin anakku sekalian. Terima kasih atas motivasinya untuk partisipasinya. Ya, kalian masuk ke Google Meet. Terima kasih dan salam untuk semuanya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.